Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis perbandingan, tren, dan common size dan analisa performa. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Fakwali Agustia dengan NIM 826. Yang kedua ada Rizaldi Arya Prananta dengan NIM 835. Yang ketiga ada Echa Silvia Nurfadilah dengan NIM 917. Dan yang keempat ada Syevina Ika Listiadi dengan NIM 919. Yang terakhir ada Niputu Wulan Saraswati Dewi dengan NIM 928. Berikut presentasi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Nah, saya akan menjelaskan tentang metode analisa. Analisa laporan keuangan terdiri dari mempelajari hubungan-hubungan dan tendensi atau kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi saat serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Nah, di sini ada dua metode analisa. Yang pertama analisis horizontal dan yang kedua analisis vertikal. Yang pertama, analisis horizontal. Analisis horizontal adalah analisa dengan mengadakan pembandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. Nah, metode ini disebut juga metode analisis dinamis. Yang kedua ada analisis vertikal. Analisis vertikal adalah apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Analisa vertikal ini disebut juga sebagai metode analisa yang statis karena kesimpulan yang dapat diperoleh hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui perkembangannya. Selanjutnya ada teknik analisis. Nah, teknik analisis ini ada tiga. Yang pertama analisis perbandingan, kedua analisis tren, ketiga analisis common size. Lalu selanjutnya ada analisa perbandingan. Analisis perbandingan adalah teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan dan membandingkan antara satu dengan yang lain dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lain baik dalam rupiah atau dalam unit. Analisis perbandingan menggunakan tahun sebelumnya sebagai tahun pembanding. Teknik perbandingan juga dapat menunjukkan kenaikan dan penurunan dalam rupiah atau unit dan juga dalam persentase atau pembandingan dalam bentuk angka pembandingan atau rasio. Nah, neraca menunjukkan aktiva, hutang dan modal perusahaan pada saat tertentu. Dengan demikian, neraca yang diperbandingkan atau comparative balance sheet menunjukkan aktiva, hutang serta modal perusahaan pada 2 tanggal atau lebih untuk perusahaan atau pada tanggal tertentu untuk 2 perusahaan yang berbeda. Dengan memperbandingkan neraca untuk 2 tanggal atau lebih akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, di sini ada neraca PT Mahari Viral periode 31 Desember 2012 dan 2013. Nah, di neraca ini dapat kita lihat bahwa nilai kas dan hutang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dan ada juga beberapa akun yang mengalami peningkatan seperti tanah, gedung, mesin, dan kendaraan. Dan ini menunjukkan adanya indikasi pembayaran hutang dan pembelian tanah, gedung, mesin, dan kendaraan yang menyebabkan adanya penurunan saldo hutang bank dan kas. Namun jika dilihat lagi, pada hutang jangka panjang saldonya naik hingga 97%. Artinya, dalam perolehan aset-aset di neraca ini dibiayai melalui pinjaman jangka panjang.
Lalu ada laporan laba rugi perbandingan PT Mahari viral. Nah, untuk laporan laba rugi hampir semua komponen mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hanya biaya lain yang mengalami penurunan. Artinya, manajemen perusahaan belum dapat meminimalkan beban dengan baik. Ini dapat dilihat dari kenaikan penjualan sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Namun persentase harga pokok penjualan justru lebih naik dari persentase penjualan yakni senilai 25%. Nah, di sini ada tujuan, manfaat, dan fungsi analisis perbandingan. Yang pertama ada tujuan. Tujuan pertama mengetahui perubahan berupa kenaikan atau penurunan pos-pos laporan keuangan atau data lainnya dalam 2 atau lebih periode yang dibandingkan. Yang kedua ada membandingkan data keuangan 2 periode atau lebih, sehingga dapat diperoleh data yang dapat mendukung keputusan yang akan mengambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga ada menentukan bagaimana setiap pos laporan keuangan berubah, sebab pos-pos tersebut berubah, dan mengetahui apakah perubahan tersebut menguntungkan atau tidak. Lalu ada manfaat. Manfaat yang pertama, memberikan gambaran atau laporan kemajuan secara periodik yang dilakukan pihak manajemen perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, dapat menyajikan data historis serta menyeluruh yang terdiri dari data-data yang ada merupakan hasil kombinasi antara fakta yang telah dicatat, prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi serta pendapat pribadi. Yang ketiga ada membantu para manajer, karena dengan laporan keuangan yang diperbandingkan untuk beberapa periode dapat diketahui sifat dan tendensi atau kecenderungan perubahan yang terjadi dalam perusahaan. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi yang pertama, untuk mengetahui perubahan masing-masing unsur laporan keuangan dalam beberapa periode. Yang kedua, sebagai dasar pembuatan perencanaan, kebijaksanaan, keputusan, serta tindakan operasional manajemen perusahaan pada periode yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizaldi Arya Prananta dengan NIM 835 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang analisa tren. Analisa tren sendiri yaitu teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan, apakah menunjukkan perubahan naik atau mengalami penurunan. Analisis tren menggunakan tahun dasar base year sebagai tahun pembanding. Selanjutnya ada perhitungan tren, dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada tren dalam bentuk persentase, dihitung dengan memilih tahun pertama sebagai dasar perbandingan atau tahun dasarnya, yaitu tahun pertama dari seluruh periode yang dianalisis. Yang kedua ada tren dalam bentuk indeks, pada prinsipnya adalah sama. Yang membedakan adalah tidak dikali dengan 100%, namun tahun dasar ditetapkan sebagai angka 1. Kemudian data tahun-tahun lainnya dibandingkan dengan data tahun dasar. Selanjutnya ada misleading dalam analisis tren. Analisis ini penting untuk melihat hubungan angka persentase dalam tren dengan data absolut atau jumlah rupiah yang dipakai sebagai dasar perbandingan. Nah, selanjutnya ini ada laporan neraca dari PT Mahari Viral per 31 Desember 2011, 2012, 2013, dan 2014. Selanjutnya berikut ada laporan laba rugi juga dari PT Mahari Viral per 31 Desember. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat analisis tren. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pola dari masing-masing pos keuangan, dan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda bagi pemakai laporan keuangan. Beberapa pemakai yang membutuhkan laporan keuangan tersebut adalah investor, kreditur, dan manajemen.
Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Eka Sylviana Nurfadila, NIM 2018-310-917. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai analisa common size. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu analisa common size. Nah, analisa common size itu merupakan teknik analisis laporan keuangan dengan menganalisis komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun laporan laba rugi. Nah, analisis common size ini disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan untuk laporan laba rugi atau dari total aset untuk neraca. Nah, yang dimana laporan keuangan dalam persentase per komponen atau common size ini menyatakan masing-masing posnya dalam satuan persen atas dasar total kelompoknya dan termasuk metode analisis vertikal. Next. Nah, di sini ada ilustrasi tentang analisis common size. Yang pertama, yaitu ada laporan posisi keuangan. Nah, gimana sih cara menghitungnya? Cara perhitungan persentase per komponen dibagi dalam neraca ini dibagi menjadi dua, dikategorikan menjadi dua, yaitu aktiva dan pasiva. Yang masing-masing kategori ini total aktiva dan total pasiva dinyatakan sebesar 100%. Sedangkan masing-masing pos yang termasuk pada masing-masing kategori dinyatakan dalam persentase atas dasar total aktiva atau pasiva. Nah, saya akan mencontohkan atau menjelaskan salah satu aset, yaitu kas dan setara kas pada tahun 2014. Nah, pada tahun 2014 kok bisa sih dapat 28%, yaitu dengan cara saldo kas pada tahun 2014 terdapat 950, senilai 950 dibagi dengan total aktiva sebesar 3.437.694. Nah, hasilnya dikali 100%. Nah, hasilnya yaitu 27,68 atau dibulatkan menjadi 28. Jadi rumusnya itu saldo kas atau setara kas atau total aktiva dikalikan 100%. Kalau semisal piutang usaha, jadi piutang usaha dikalikan dibagi total aktiva dikalikan 100%. Dan segitu dan lainnya dihitung dengan cara yang sama. Terus selanjutnya ada pasiva. Nah, untuk pasiva ini berarti kan total liabilitas dan ekuitas. Nah, cara perhitungannya juga sama seperti aset tadi. Untuk liabilitasnya yaitu yang pertama ada pinjaman bank jangka pendek, ada 281.472, terus dibagi sama total liabilitas dan ekuitas, bukan total liabilitas saja, tapi total liabilitas dan ekuitas, karena pasiva itu meliputi liabilitas dan ekuitas ya. Nah, terus hasilnya ketemu 8%. Dan seterusnya seperti itu. Untuk perhitungannya itu jadi untuk aset itu pos-posnya aset dibagi sama total aset dan dikalikan 100%. Nah, untuk pasiva, tiap pos-pos pasiva dibagi sama total pasiva, yaitu yang meliputi total liabilitas dan ekuitas dikalikan 100. Jadi dari kesimpulan dari laporan posisi keuangan di atas, yaitu dari sisi laporan posisi keuangan pada tahun 2014, komposisi aset lancar, sebagian besar berupa persediaan 16% dari total aset. Hal itu mengindikasikan masih adanya kemungkinan bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam melakukan penjualan barang dagangan. Tetapi pada tahun 2014, ini persentase piutang terhadap total aset mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang didukung dengan akun kas dan setara kas yang meningkat dari tahun 2013. Nah, untuk liabilitas, hutang jangka pendek mengalami penurunan, baik utang usaha, utang pajak, dan pinjaman bank jangka pendek. Hal ini diindikasikan bahwa perusahaan telah menjalankan usahanya tanpa adanya pinjaman dan juga kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dalam hal utang jangka panjang, liabilitas imbalan kerja dan liabilitas pajak tanggungan mengalami penurunan
dari tahun sebelumnya, yang berarti bahwa perusahaan juga memiliki kemampuan dalam membayarkan gaji atau hak-hak karyawannya, dan juga perusahaan telah melunasi kewajiban pajaknya. Dan kemungkinan perusahaan juga tidak menunda-nunda dalam pembayaran pajak. Nah, untuk ekuitasnya juga perusahaan mengalami peningkatan laba dari tahun sebelumnya sebesar 15%. Hal ini diindikasikan kemampuan perusahaan dalam menjaga kestabilan produksi berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ada laporan laba rugi. Nah, dalam laporan laba rugi ada perhitungannya persentase per komponennya, yaitu pos-pos dalam perhitungan laba rugi yang dinyatakan dalam persentase per komponen atas dasar total penghasilan. Jadi, total penghasilannya itu dinyatakan 100%. Nah, untuk perhitungannya bagaimana? Jadi untuk tiap pos-pos di laporan laba rugi itu dibagi sama total penghasilan dikalikan 100%. Contohnya yaitu harga pokok penjualan pada tahun 2014 yaitu sebesar 1.534.561 dibagi sama penjualan bersihnya atau total penghasilannya yaitu sebesar 2.178.763. Nah, itu dikali 100%, ya mana hasilnya ada 70,43%. Nah, untuk selanjutnya sama untuk caranya, yaitu pos-pos yang ada di laporan laba rugi dikalikan sama penjualan bersih, dibagi sama penjualan bersih dikalikan 100%. Dari perhitungan laba rugi itu tampak bahwa distribusi setiap Rp1 penjualan kepada harga pokok penjualan misalnya mengalami penurunan, meskipun distribusi untuk biaya lainnya kayak pemasaran, administrasi, dan bunga secara total mengalami kenaikan. Next. Nah, ada tujuan dan manfaat analisis common size. Yang pertama ada komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktiva. Yang dimana suatu perusahaan dapat memberikan gambaran tentang posisi relatif aktiva lancar terhadap aktiva tak lancar. Nah, yang kedua ada struktur modal dan pendanaan, yang dimana yang dapat memberikan gambaran mengenai posisi relatif utang perusahaan terhadap modal sendiri. Nah, apabila neraca dalam persentase common size ini disusun secara komparatif, misalnya 2 tahun berturut-turut, dapat memberikan informasi mengenai perubahan komposisi, baik komposisi investasi maupun struktur modal. Nah, yang selanjutnya ada distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba. Nah, untuk manfaat dari analisis common size itu apa sih? Nah, manfaatnya itu untuk menilai tepat tidaknya kebijakan operasi, investasi, dan pendanaan yang diambil oleh perusahaan di masa lalu, yang serta kemungkinan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Next. Nah, selanjutnya ada analisa laporan keuangan proforma. Apa sih itu laporan keuangan proforma? Laporan keuangan proforma itu merupakan teknik untuk memproyeksikan kondisi keuangan, prestasi dan posisi keuangan perusahaan pada masa-masa mendatang. Yang dimana laporan ini digunakan untuk menjadi dasar untuk membandingkan dan menganalisa informasi yang diperlukan oleh manajemen, investor, dan kreditur yang mengenai asal dari bisnis tersebut. Nah, siapa saja yang tertarik untuk memulai suatu bisnis? Persiapan dari laporan keuangan ini baik untuk menghasilkan untuk penghasilan dan juga cash flow, yang mana penting sebelum menginvestasikan uang, waktu, dan tenaga untuk bisnis tersebut. Nah, dalam laporan keuangan proforma ini perlunya digunakan software seperti Microsoft Excel yang mana dapat membantu penyusunan laporan keuangan proforma sekaligus sensitivitas laporan keuangan terhadap perubahan-perubahan asumsi. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat laporan proforma. Nah, di sini ada 4 tujuan laporan proforma. Yang pertama yaitu untuk memperkirakan prospek bisnis perusahaan di masa mendatang yang berdasarkan data keuangan yang ditampilkan dengan keuangan saat ini, dalam laporan keuangan saat ini. Yang kedua ada menganalisis kondisi keuangan perusahaan di masa lalu dan sekarang. Nah, yang ketiga ada memproyeksikan kondisi keuangan perusahaan saat ini dan posisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu
meminimalisir resiko yang mungkin muncul atas strategi keuangan yang direncanakan perusahaan. Nah, dari 4 tujuan tersebut, laporan keuangan proforma ini penting tak hanya bagi manajemen perusahaan, tetapi juga para pemegang saham, investor, dan juga kreditur. Nah, laporan keuangan proforma ini digunakan sebagai dasar untuk membandingkan dan menganalisis informasi yang dibutuhkan perusahaan yang terkait dengan upaya mengembangkan dan memajukan bisnisnya. Nah, seiring dengan tujuan tersebut, penyusunan laporan keuangan proforma ini memberikan manfaat bagi manajemen perusahaan dan juga investor. Nah, laporan keuangan proforma ini digunakan sebagai tolak ukur atau anggaran penting untuk mengoperasikan bisnis sepanjang tahun. Nah, dari laporan keuangan proforma itu, manajemen bisa memperkirakan besar biaya yang dikeluarkan penjualan yang diharapkan, biaya yang dikeluarkan, penjualan yang diharapkan, termasuk tingkat laba yang diinginkan yang di periode mendatang. Nah, secara keseluruhan, laporan keuangan proforma ini mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membuat pilihan yang tepat bagi pengembangan bisnis perusahaan. Nah, tak hanya bagi manajemen perusahaan aja, laporan proforma ini juga bermanfaat bagi para pemegang saham dan investor. Nah, apa saja sih manfaatnya untuk bagi pemegang saham sama investor? Nah, bagi para pemegang saham, laporan keuangan ini menjadi informasi yang penting berkenaan dengan langkah strategis yang akan dilakukan ke depannya untuk mengembangkan bisnis dan memperkuat finansialnya. Nah, sementara bagi investor, laporan proforma ini bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu tentang berkaitan dengan ilustrasi dan penyusunan laporan proforma. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syevina Ika Listiadi dengan NIM 2018-310919. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai penyusunan laporan keuangan proforma. Nah, sebenarnya ada 7 penyusunan laporan keuangan proforma, tapi di sini saya akan menjelaskan 4 penyusunan laporan keuangan proforma. Yang pertama ada memproyeksikan laba rugi. Nah, memproyeksikan laba rugi ini terdiri dari memproyeksikan penjualan dan juga memproyeksikan biaya operasional. Kenapa kok terdiri dari dua ini? Seperti yang kita tahu bahwasanya laba rugi ini didapat ketika ada pos penjualan dikurangi dengan biaya operasionalnya sehingga akan menghasilkan laba atau rugi. Nah, di sini ada memproyeksikan penjualan. Langkah pertama yang diperlukan untuk memproyeksikan penjualan itu apa? Nah, proyeksi penjualan ini dipakai untuk menurunkan angka-angka dalam laporan keuangan proforma. Jika penjualan tumbuh relatif stabil, maka tingkat pertumbuhan penjualan bisa dipakai untuk memproyeksikan penjualan di masa-masa datang. Namun, jika ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi dan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap penjualan di masa lalu, maka perlu dilakukannya penyesuaian. Misal, sebuah contoh, di slide itu ada penjualan tahun lalu yang melonjak cepat karena perusahaan melakukan akuisisi, misal. Nah, sementara tahun ini perusahaan tidak melakukan akuisisi, maka tingkat pertumbuhan penjualan tahun lalu jangan dipakai untuk memproyeksikan penjualan di masa datang. Kenapa? Karena di masa lalu itu perusahaan sedang melakukan akuisisi sehingga penjualan pada tahun itu melonjak. Nah, pola penjualan yang dipengaruhi oleh siklus musiman ini yang membuat proyeksi penjualan menjadi lebih sulit karena variasi yang cukup besar dan dari tahun ke tahun. Misalkan, tingkat pertumbuhan penjualan 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut yang ada di slide rekan-rekan. Di tahun pertama ada 9%, di tahun kedua ada 9,8%, di tahun ketiga ada 2,5%, di tahun keempat ada 8,4%, dan ketika di rata-rata ternyata tingkat pertumbuhan selama 4 tahun ada 7,4%. Nah, misalkan si penganalisa ini menganggap bahwa pola pada masa lalu akan terjadi lagi atau menganggap pola ini akan terus sama di masa depan, kan tingkat pertumbuhan 7,4 karena rata-rata dari 4 tahun ada 7,4 untuk memproyeksikan tingkat penjualan pada berikutnya akan berubah menjadi di kolom kedua di bawah. Berikut ini adalah proyeksi penjualan pada masa-masa mendatang ketika analis sudah menentukan bahwasanya menggunakan 7,4. Jadinya tahun ketiga ketika penjualan nyatanya itu ternyata jumlahnya 4,4 juta
4.868.900.000, maka di tahun keempat ketika diproyeksikan sebesar 7,4%, diperkirakan akan mendapatkan penghasilan sejumlah 5.229.200.000. Nah, seterusnya akan seperti itu karena analis menganggap bahwasanya pola pada masa lalu ini akan terjadi stabil pada masa datang. Selanjutnya ada biaya operasional. Nah, biaya operasional ini memproyeksikan bahwa tergantung pada asumsi perilaku biaya. Jika si penganalis ini mengasumsikan biaya operasional ini mempunyai perilaku sebagai biaya variabel sebelumnya. Nah, analisis bisa memproyeksikan bahwa biaya operasional pada masa mendatang akan menggunakan laporan keuangan proporsional atau common size. Nah, biaya-biaya operasional ini bisa meliputi apa saja? Bisa meliputi harga pokok penjualan, bisa mengikuti biaya administrasi dan lain sebagainya. Nah, ini diperoleh dengan mengalihkan proporsinya terhadap penjualan saat ini dengan penjualan yang diproyeksikan itu tadi. Nah, alternatif lain adalah dengan memproyeksikan masing-masing komponen biaya operasionalnya untuk tumbuh dengan 7,4. Kenapa kok 7,4%? Karena sebelumnya analis memproyeksikan bahwa menganggap bahwa tingkat penjualannya akan selalu stabil dengan 7,4%. Seperti yang di slide-nya rekan-rekan itu ada contoh proyeksi laporan laba rugi. Nah, di situ jika proporsi ini biaya yang cukup tinggi, biayanya tetap tapi cukup tinggi, maka biaya operasional tidak akan berubah dengan tingkat yang sama atau dengan tingkat perubahan penjualan. Sebagai contoh, misal harga pokok penjualan meningkat dengan kenaikan 5%, misal. Nah, sementara penjualan meningkat dengan tingkat 7,4%. Nah, salah satu penjelasan perbedaan ini karena harga pokok penjualan diperkirakan mempunyai komponen biaya tetap yang cukup tinggi. Sebaliknya, biaya penjualan dan administrasi meningkat yaitu 14,1%. Nah, penjelasan yang mungkin adalah karena biaya tersebut mempunyai komponen variabel yang tinggi. Nah, tabel ini menampilkan bahwasannya laporan keuangan proforma ini dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan common size atau proporsional yang ada di bagian atas, yang di bagian bawah adalah pendekatan tingkat pertumbuhan individual. Nah, dengan menggunakan dua pendekatan ini, hasil yang diperoleh juga hampir sama kalau rekan-rekan bisa melihat sesama. Nah, coba perhatikan bahwa biaya restrukturisasi dimasukkan ke dalam rekening item lainnya. Karena apa? Karena biaya ini diperkirakan tidak akan muncul lagi pada tahun-tahun berikutnya atau dianggap sebagai biaya ini tidak masuk ke dalam proyeksi tahun-tahun selanjutnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada memproyeksi neraca. Nah, neraca ini mempunyai dua pendekatan untuk memproyeksi aset, yaitu memproyeksi aset dengan menggunakan tingkat pertumbuhan atau memproyeksikan aset dengan menggunakan perputaran aktiva konstan atau dianggap tetap untuk masa mendatang. Nah, setelah tadi memproyeksi penjualan dan laporan laba rugi dibuat, langkah berikutnya adalah memproyeksi neraca sendiri. Kenapa? Karena cara yang paling dianggap mudah untuk membuat proyeksi neraca ini adalah dengan memproyeksikan sisi kanan atau sisi kiri neraca atau sisi aktiva, kemudian baru menyusun komposisi yang diinginkan untuk sisi kanan, yaitu sisi pasifa atau pendanaan. Nah, neraca untuk tingkat total aset yang diproyeksikan ada dua pendekatan seperti saya katakan sebelumnya, bahwa proyeksi total aset kemudian memproyeksi neraca common size untuk mengalokasikan total aset ke komponen-komponennya. Yang kedua adalah memproyeksikan aset secara individual, kemudian menjumlahkan aset-aset individual tersebut untuk memperoleh total asetnya berapa, seperti itu. Nah, untuk memproyeksikan aset baik total maupun individual ada dua cara yang dapat digunakan, yaitu memproyeksikan aset dengan menggunakan tingkat pertumbuhan atau memproyeksikan aset dengan menganggap perputaran aktiva itu selalu konstan atau tetap untuk masa mendatang. Yang ketiga ada memproyeksikan total aset yang tadi sebelumnya dibahas, bahwa total aset ini dapat diproyeksikan dengan menggunakan pendekatan tingkat pertumbuhan aset pada masa lalu. Semisal aset lama, total aset biasanya diproyeksikan dengan menggunakan pendekatan tingkat pertumbuhan aset pada masa lalu. Next, semisal kalau diambil contoh selama 5 tahun aset selama 5 tahun terakhir ini tumbuh rata-rata sebesar
bisa dilihat itu 12,6%. Dan si penganalisa menganggap bahwasanya tingkat pertumbuhan ini akan terjadi pada masa-masa mendatang sehingga dianggap konstan. Maka perkiraan total aset tahun-tahun yang akan datang adalah seperti di tabel atas rekan-rekan. Itu ada tahun ketiga nyata dengan total aset sebesar 3.609.600.000. Kemudian diproyeksi pada tahun keempat sebesar 12,6%, maka hasilnya akan menjadi 4.064.400.000 dan ke bawah akan sama seperti itu karena dialokasikan bahwasanya perubahan ini akan tetap konstan atau stabil. Nah, cara lain dengan menggunakan pendekatan perputaran aktiva yang konstan dapat dilihat pada tabel di bawah. Itu perputaran aset sama dengan penjualan dibagi rata-rata aset. Jadi ketika perputaran aset itu ada 12,6%, itu didapat dari mana? Nah, itu didapat dari penjualan dibagi dengan rata-rata total aset. Nah, rata-rata total aset sendiri ditemukan dari aset akhir tahun dengan rumus aset awal tahun ditambah aset akhir tahun jadi dibagi 2, itu jadinya total aset rata-rata. Nah, pendekatan ini mempunyai keuntungan karena mengaitkan proyeksi total aset dengan proyeksi penjualan. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah kemungkinan proyeksi menghasilkan angka-angka yang tidak wajar. Kenapa? Misal, kalau dari tabel yang di bawah itu, meskipun penjualan itu naik dari tahun ketiga sebesar 4 miliar menjadi 5 miliar, nah pada tahun keempat ini proyeksi aset malah dari 300. Nah, dari tahun ketiga ke tahun keempat sebagai kompensasinya maka aset pada akhir tahun keempat mengalami penurunan. Nah, pola sebaliknya terjadi pada tahun kelima karena aset pada akhir tahun keempat atau bisa dibilang awal tahun kelima ini rendah, maka aset akhir tahun kelima meningkat lebih tajam. Nah, jika kenaikan aset di masa lalu menunjukkan angka yang stabil, penggunaan kedua metode tersebut menghasilkan proyeksi aset yang hampir sama. Bila penjualannya bersifatnya musiman atau tidak stabil, maka penggunaan rata-rata yang seperti di atas tadi 12,6% akan memberikan hasil yang lebih baik. Next, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang proyeksi aset individual. Nah, untuk memproyeksikan aset secara individual sama halnya seperti ketika memproyeksikan total aset, si analis ini bisa menggunakan tingkat pertumbuhan historis atau menggunakan asumsi perputaran aktiva tetap. Misalnya ketika, boleh di next. Misalnya ketika piutang dagang ini tumbuh 15,5% selama 5 tahun akhir, seperti yang di slide rekan-rekan, dan si penganalis ini menggunakan tingkat pertumbuhan tersebut sama gitu kan misalnya, maka besar piutang dagang 3 tahun yang akan datang dapat diproyeksikan. Misalnya persediaan juga tumbuh dengan tingkat 7,8%, maka dapat dilihat bahwa proyeksi untuk kedua rekening tersebut ada di tabel pada slide ini. Sebagai alternatif, si penganalis ini bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan perputaran piutang atau perputaran persediaan yang ada di slide selanjutnya. Boleh di next. Nah, ini lanjutan dari tadi, alternatif analisa jika melakukan perhitungan dengan menggunakan perputaran piutang atau perputaran persediaan. Untuk piutang, tampak bahwa kedua pendekatan di atas ini menggunakan tingkat pertumbuhan dengan mengasumsikan perputaran piutang yang tetap. Nah, itu sebesar 11,8 kali. Nah, ini menghasilkan angka yang cukup beda. Namun hal ini disebabkan karena piutang ini naik lebih cepat dibandingkan dengan penjualan pada tahun ketiga. Namun sebaliknya dengan persediaan. Kedua pendekatan ini menghasilkan angka yang tidak jauh berbeda. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk penyusunan yang keempat dan hingga ketujuh. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niputu Wulan Saswati Dewi dengan NIM 2018310928. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, setelah sisi kiri neraca
proforma selesai disusun yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, tahap berikutnya adalah menyusun sisi kanan neraca atau sisi pasifa, yaitu memproyeksi utang dan modal saham. Nah, cara yang paling mudah untuk menyusun komposisi pasifa adalah dengan menggunakan common size sisi kanan. Next. Nah, berikut ini penyusunan proyeksi sisi kanan neraca. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa komposisi semacam itu tidak akan berubah untuk masa-masa datang. Kadang-kadang ada beberapa peristiwa yang merubah total sisi kanan neraca. Misalkan pada peristiwa pembelian perusahaan atau leverage buyout dan restrukturisasi. Kemudian pada peristiwa semacam ini barangkali common size pada saat ini tidak bisa dipakai untuk memproyeksi sisi kanan neraca pada tahun-tahun yang akan datang. Next. Yang tahap selanjutnya adalah memproyeksi biaya pendanaan. Setelah struktur modal diproyeksikan, analisis dapat menghitung biaya pendanaan seperti bunga. Untuk menentukan biaya pendanaan atau financing cost dari hutang pada poin sebelumnya dan kemudian menurunkan dari pendapatan operasional untuk memperoleh laba bersih proyeksi. Di dalam langkah ini itu memerlukan asumsi bahwa struktur modal tidak akan berubah pada masa yang akan datang dan juga dengan tingkat bunga. Apabila struktur modal berubah, misalnya hutang lebih besar, maka resiko perusahaan itu berubah dan dengan demikian tingkat bunga juga dapat berubah untuk mengkompensasi kenaikan resiko. Next. Nah, di sini itu ada perhitungan tingkat bunga untuk hutang-hutang perusahaan, di mana biaya bunga bersih pajak dibagi rata-rata hutang yang mempunyai beban bunga. Di sini perhitungannya adalah 6,3%. Dalam perhitungan di atas itu, hutang yang mempunyai bunga diasumsikan datang dari hutang jangka panjang dan hutang wesel. Kemudian, misal hutang keduanya pada tahun kedua adalah 93.500.000 itu untuk hutang wesel. Terus dan 380.200.000 untuk hutang jangka panjang, ditambah dengan hutang pada tahun ketiga yaitu 138 juta untuk hutang wesel dan 525.800.000 untuk hutang jangka panjang. Itu tuh dikalikan dengan 0,5. 0,5 itu untuk memperoleh hutang rata-rata. Kemudian tingkat pajak diasumsikan 34% dan ini dipakai untuk menghitung biaya bunga bersih pajak yang menjadi angka yang dibagi untuk perhitungan di atas. Kemudian setelah presentasi tingkat bunga diketahui, tingkat bunga tersebut itu dipakai untuk menentukan bunga dengan mengkalikan tingkat bunga tersebut dengan rata-rata hutang. Nah, yang terdiri dari hutang jangka panjang dan hutang wesel. Kemudian biaya bunga tersebut dikurangkan dari pendapatan operasional untuk memperoleh proyeksi laba bersih untuk setiap tahunnya. Kemudian itu ada yang terakhir, langkah terakhir adalah memproyeksi arus kas, di mana menurunkan laporan aliran kas dari laporan keuangan yang diproyeksikan laporan laba rugi dan neraca. Next. Berikut adalah laporan arus kas pro forma. Di sini ada penjelasan dari penyusunan laporan arus kas. Yang pertama ada laba bersih, di mana jumlah ini diambil dari laporan laba rugi pro forma. Kemudian yang kedua ada depresiasi dan amortisasi. Jumlah ini itu diasumsikan naik dengan tingkat kenaikan yang sama dengan aset, misalnya bangunan, mesin, peralatan, dan aset lainnya. Nah, aset ini tuh diasumsikan untuk tumbuh dengan tingkat kenaikan 12,6%. Kemudian dari tingkat kenaikan ini juga digunakan untuk menghitung depresiasi dan amortisasi. Kemudian pada kolom 3, 4, 5, 6,
itu terdapat perubahan-perubahan dalam aktiva dan hutang lancar selain kas diambil langsung dari neraca yang diproyeksikan. Kemudian pada kolom 8 itu ada perubahan surat berharga, di mana pembelian dan penjualan surat berharga dan investasi pada surat berharga yang masuk aktiva tidak lancar dimasukkan ke dalam rekening investasi. Kemudian yang ke-9, kolom 9 itu ada perubahan dalam bangunan, mesin, peralatan yang mengandung pembelian dan penjualan bersih aktiva tetap termasuk dalam baris ini. Nah, di depresiasi itu tidak dimasukkan karena depresiasi sudah dimasukkan ke dalam operasi, yaitu baris kedua atau kolom kedua tadi. Kemudian yang 10 adalah perubahan dalam aktiva lainnya. Biasanya aktiva lainnya datang dari goodwill yang timbul dari selisih harga pembelian akuisisi dengan harga aset yang dibeli. Jumlah ini bersih dari amortisasi karena amortisasi sudah dimasukkan ke dalam operasi yang di baris ketiga tadi. Kemudian yang 11, 12, 13 itu adalah perubahan dalam pinjaman. Dalam pinjaman dan hutang non lancar lainnya biasanya masuk ke dalam bagian financing kecuali kalau ada informasi lainnya. Kemudian yang ke-14 itu ada dividen. Untuk memproyeksikan dividen diperlukan asumsi kebijakan dividen. Banyak perusahaan yang mempunyai kebijakan untuk membayar dividen yang konstan setiap tahunnya. Kemudian yang ke-15 ada perubahan modal saham. Di perubahan modal saham pada baris atau kolom 15 ini merupakan perubahan modal saham yang belum termasuk dalam operasional pada baris 1 dan dividen pada baris 14. Di laba operasi dikurangi dividen biasanya sama dengan laba yang ditahan. Dengan demikian, di kolom 15 atau baris 15 ini merupakan perubahan dalam modal disetor. Nilai baris 15 yang positif mencerminkan adanya saham baru yang masuk atau emisi baru. Kemudian yang ke-16 ada perubahan dalam kas, di mana jumlah dari baris 1 sampai 15 akan menghasilkan perubahan kas pada periode tertentu. Perubahan ditambah atau dikurangi apabila perubahan negatif. Kas pada awal periode akan menghasilkan kas akhir periode. Next. Nah, kemudian ada rasio keuangan performa, di mana setelah laporan keuangan performa selesai disusun, analis bisa menyusun analisis rasio untuk laporan keuangan performa dengan cara yang sama dengan ketika membuat analisis rasio untuk laporan keuangan. Nah, berikut adalah analisis rasio untuk perusahaan dengan mendasarkan pada laporan keuangan performa. Di sini profitabilitas perusahaan diproyeksikan akan menurun sesuai dengan penurunan ROA dan ROE. Penurunan ini dikarenakan turunnya perputaran aktiva. Penjualan diproyeksikan untuk tumbuh 12,6% per tahun. Perbedaan asumsi pertumbuhan ini mengakibatkan turunnya perputaran aktiva. Penurunan perputaran aktiva tidak diimbangi oleh kenaikan profit margin. Profit margin yang diproyeksikan untuk tetap selama 3 tahun mendatang. Analisis rasio ini menunjukkan asumsi-asumsi yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan performa akan menentukan besarnya laporan keuangan performa. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Halo rekan-rekan, terima kasih ya sudah menonton video kami, semoga bermanfaat.